2 pertanyaan sekaligus boleh? Langsung. Ini ada, sebentar ya Bu, ini ada dari peserta online. Kebetulan kita di sini live streaming. Ada peserta online yang japri saya. Nanti kalau sudah ditanyakan, tidak saya tanyakan ulang. Nanti kalau tidak ditanyakan, boleh saya tanyakan kepada narasumber ya. Monggo, yang ada pertanyaan, 2 sesi pertanyaan lagi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulidatul Fajriah dari perwakilan pimpinan ranting Fatayat Nahdlatul Ulama Ngaren. Monggo berdiri Mbak. Duduk saja. Di era media sosial yang saat ini mendorong perempuan untuk terlihat seperti budaya visibility, seperti likes, views, dan followers. Itu kalau di dalam fikih perempuan, bagaimana batasan membangun personal branding di media sosial dengan tanpa jatuh pada tabarruj, riya, atau lebih ke eksploitasi diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua, monggo. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Spesial sekali, jarang ikut, tapi ada kajian fikih perempuan di era digitalisasi, modernisasi. Alhamdulillah. Yang saya, alhamdulillah. Nama saya Hamdallah, perwakilan dari Fatayat Sungon Legowo. Sebenarnya sudah masuk di muslimat. Sama saja Ibu. Yang jadi pertanyaan kami, bagaimana kalau kita itu sekarang lagi duduk di masjid ya, ini duduk di Serambi. Untuk wanita yang sedang haid, apakah boleh melakukan kegiatan di dalam masjid dan membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya? Dan apakah sama hukumnya ketika di musola atau saat kita tahlil di rumah, kan ada kegiatan tahlil gitu, niku mawon. Matur suwun. Terima kasih. Monggo Ning. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Ini tentang era medsos, nggih. Jadi di dalam medsos itu ada yang namanya fitur like, share, kemudian komen, followers. Nah, di sini bagaimana supaya kita tidak terjerumus ke dalam tabarruj. Tabarruj itu bermewah-mewahan atau bagaimana, atau berlebih-lebihan gitu ya. Ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah sebenarnya kita gunakan media sosial itu untuk apa dulu? Personal branding kita ini untuk kita jualankah? Atau memang kita ingin menunjukkan siapa kita, kemudian supaya kita punya relasi teman di situ masuk ke jaringan kita atau bagaimana? Ini dulu niat kita membuat media sosial kayak apa? Dan supaya kita ini punya arah, jangan-jangan kita bikin media sosial hanya buat dilihat yang bukan mahram. Ini kan niatnya keliru, gitu. Kita bikin status supaya dilihat orang lain, buat gaya-gayaan, buat menunjukkan, iki loh, aku ki ayu misalnya kayak gitu. Aku ki lagi ngene, biar dilihat yang bukan muhrim. Ini kan niatnya juga menentukan. Nah, supaya kemudian di sini tidak terjadi yang namanya tabarruj, itu adalah kita kembali kepada identitas kita. Kita tiru, kalau tidak bisa meniru Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, maka kita lihat saja kaidah-kaidah fikih perempuan, minimal kita punya rasa malu, misalnya seperti itu. Kemudian kita menjaga aurat. Lalu ketika menampilkan di media sosial, tidak perlu kemudian kita misalnya
komen-komenan sama lawan jenis yang nggak ada ujungnya, nggak ada manfaatnya. Tetapi kalau kita niatnya komen-komenan, tapi di situ untuk membangun relasi, paham nggih? Kita nggak bisa loh tanpa peran laki-laki, nggak bisa di era sekarang. Kita masih butuh peran orang lain. Kita punya kegiatan yang kita juga butuh orang lain untuk masuk dalam dunia kita, meskipun itu laki-laki. Tetapi dalam koridor untuk mendukung kegiatan kita itu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dilanjutkan yang tadi pertanyaan dari Mbak yang Ipenu tadi sebelumnya, juga di sini saya tambahi, kalau ingin berinteraksi dengan lawan jenis, usahakan di situ tidak boleh berduaan, satu tadi. Lanjutannya adalah di situ cari waktu yang pas, jangan kemudian ketika di malam hari. Apalagi kalau perempuan, usahakan maghrib sudah pulang lah. Sudah pulang, sudah nggak ada kegiatan lagi. Kalau di UINSA, saya dulu S3 di UINSA. UINSA itu mulai jam maghrib itu sudah ditutup gerbangnya. Jadi nggak boleh ada interaksi mahasiswa di atas jam 7 itu sudah nggak boleh. Sudah semua sudah harus keluar, nggak boleh. Ya, jadi seperti itu ya. Tuh. Mungkin ada tambahan atau gimana, atau bisa, atau belum puas jawabannya? Sampun? Sudah puas Mbaknya? Oke, dilanjutkan untuk pertanyaan kedua nih, monggo. Kemudian bagi wanita yang haid, bagaimana ketika dia untuk membaca Al-Quran? Ini kan problema. Misalnya ustadzah di TPQ. Nah, ini kalau lagi haid berarti nggak ngajar dong kalau nggak boleh membaca. Boleh. Jadi untuk tujuan taklim dan tujuan zikir itu membaca Al-Quran bagi wanita yang haid boleh. Taklim itu mengajar, zikir itu ya seperti tahlil, kemudian menyebut asma-asma Allah itu nggak apa-apa. Bahkan membaca Yasin kalau diniati zikir nggak masalah. Ada yang memperbolehkan, boleh. Itu yang nggak boleh adalah ketika membaca Al-Quran niatnya untuk membaca, itu yang tidak boleh. Untuk membaca ayat Al-Quran tanpa menyentuh, seperti Yasin tadi kan sudah hafal gitu, maksudnya begitu nih? Bagi para penghafal atau bagaimana? Karena kalau ada tahlil setiap. Oh, untuk tahlil ya. Nah, untuk tahlil tadi kembali niatnya kalau membaca, misalnya membaca Al-Fatihah, niatnya untuk zikir boleh. Membaca surat-surat pendek itu boleh. Tidak apa-apa, tidak masalah. Bisa diterima, Ibu Hamdalah. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Oh ya, beraktivitas di dalam masjid untuk yang sedang haid. Oke. Apakah disamakan dengan yang berada di musola? Ada sependapat dari Imam Al-Muzani dalam kitabnya, kitabnya adalah Bahrul Madhab, menjelaskan di dalam bab Al-Li'an, di situ disebutkan bahwa orang yang non-Islam, yang haid itu boleh masuk masjid. Dalam arti ini bukan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya, bukan. Jadi masjid itu boleh. Apalagi ini kalau kita dalam usul fikih ada yang namanya qiyas. Apalagi orang muslim yang haid itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa masuk masjid. Dengan catatan memang di situ ada kepentingan, misalnya mengajar, menjadi ustadzah. Datang ke suatu majelis itu tidak apa-apa. Tetapi untuk lebih afdolnya, apabila masih ada serambi masjid, maka lebih baik dia berada di serambi masjid. Itu Al-Imam Al-Muzani mengatakan boleh. Dia juga madhabnya adalah dari kitab madhab Syafi'i. Sampun, masih ada pertanyaan lagi? Kalau sudah, ini ada pertanyaan dari teman online. Kebetulan tadi saya sudah bilang untuk kajian di sini kita live streaming. Ada yang japri, Bu?
apakah sulam alis dan eyelash extension itu kan pakai lem. Apakah kalau menghalangi wudhu, bagaimana hukumnya? Wudhunya apa tidak sah, dan solusinya. Untuk pertanyaan yang kedua sekaligus ya nih. Untuk pertanyaan yang kedua, ini keluar dari identitas wanita nggih, tapi damel jenengan insya Allah masuk bab head. Darah yang keluar dari wanita yang sedang hamil ngeflek, apakah dihukumi seperti orang yang head? Apakah seperti wanita yang suci dalam segi sholat dan puasanya? Pertanyaan ini dari teman online kita yang berada di Lamongan. Monggo Ring. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan yang pertama tadi tentang sholat yang di situ ada eyelash extension ya. Sama Sulam. Iya, sulam alis. Nah itu masalahnya, kalau sulam alis itu seperti tato ya. Tato itu takutnya, orang yang bertato itu takutnya adalah di situ air tidak bisa masuk karena ada unsur tidak bisa masuk ke pori-pori kulit itu karena ada unsur zat yang ada di dalam. Kena darah dia kan ibaratnya jadi membeku di situ. Dia bisa menutupi pori-porinya kulit. Nah itu air tidak bisa masuk, tetapi ini kalau fikih yang mencerahkan, mosok yo wong sing tatoan gak sholat kan gitu, mosok wis duwe tato mari ngono gak oleh sholat, tetap sholat nggih ibu-ibu, tetap sholat niku pokoknya dhewe sholat, nanti urusan diterima atau tidak kan Gusti Allah yang menentukan. Kita nggak bisa kemudian menghakimi punya tato berarti sholatmu gak sah, nggak perlu. Yang penting dia mau sholat. Islam itu rahmatan lil alamin kok. Islam itu rahmatan lil alamin. Tetapi bagi kita yang sudah tahu hukumnya itu tidak perlu untuk dilakukan. Selesai wis terlanjur pripun, yo jenenge wong duwe bisa ada kesempatan untuk taubat. Lalu untuk menghilangkan tato pun juga menyakiti dirinya, ya kan? Dia tahu cahaya Islami ya baru-baru saja, misalnya ketika dia pakai tato dia nggak pernah gumbul sama fatayat misalnya, nggak pernah tahu NU, nggak pernah tahu Islam. Berarti yang salah sebenarnya kita loh, karena dakwah kita nggak sampai ke dia. Ngoten nggih. Nah itu kalau kita lihat dari perspektif atau kacamata sufi, ngoten nggih, kacamata sufi. Nah kemudian pertanyaannya eyelashnya ya. Jadi kan sambung rambut idep. Oh iya. Bulu mata. Kalau bulu mata palsu boleh, bulu mata palsu memakai boleh. Yang penting bukan rambut asli. Kalau rambutnya itu adalah rambut imitasi itu diperbolehkan. Kalau dalam fikih yang rambut aslinya itu yang tidak boleh. Kemudian bagaimana nanti wudunya? Eyelash extension di situ ada yang namanya lem. Lemnya itulah yang kemudian menutupi kulit atasnya. Jadi eyelash itu memasangnya sebenarnya adalah dipasang di atasnya bulu mata aslinya. Jadi ada lem di sini. Nah, lemnya ini kalau dalam kitab Bughnil Muhtaj itu dikatakan bahwa tidak boleh al-mani' itu menghalangi wusul al-ma'. Jadi al-mani' di sini adalah hal-hal yang bisa mencegah air masuk di situ. Jadi termasuk lem, lilin, minyak itu hal-hal yang bisa mencegah air masuk. Sehingga kalau mau wudu bagaimana? Harus dilepas eyelash extensionnya. Nggih, ngoten nggih. Sami halnya napa kado skin tint. Kalau foundation kan memang tidak bisa masuk ke air kan tidak bisa masuk ke pori-pori kan kalau pokok foundation. Kalau skin tint itu kan bisa masuk. Itu hukum wudunya bagaimana? Sah apa gimana? Apa harus dibersihkan terlebih dahulu nih? Skin tint, bedak, bahkan bedak atau cushion itu meskipun
zatnya lebih ringan daripada foundation. Itu kalau mau wudu harus dibersihkan, termasuk bedak. Takutnya apa? Ketika air kita wudu, air masuk kita basuh ke wajah itu airnya yang disebut harus air tohir mutohir, suci mensucikan. Di sini suci mensucikan adalah air yang di situ murni, air yang murni. Lah, kalau sudah masuk ke wajah dan kita masih ada bedak, itu airnya akan berubah menjadi tohir wairu mutohir karena airnya sudah bercampur dengan zat bedak itu. Ngeten nggih, paham nggih? Makanya di sini bedak foundation itu harus dihilangkan dahulu sebelum kita wudu. Kecuali kalau memang ketika kita wudu bedaknya memang sudah hilang dengan sendirinya, kan kadang ada bedak yang tiba-tiba hilang, ngoten nggih. Lah niku kita langsung wudu, ya sudah sah-sah saja. Ingat, kalau di wajah kita ada minyak, artinya napa? Air bisa sampai ke kulit atau tidak? Tidak, nggih ibu-ibu nggih. Jadi wajahnya harus dibersihkan pakai micellar water atau apapun itu. Yang penting tidak berminyak. Ribet enggak? Enggak ribet. Lebih ribet kita maca. Kita maca sama kita wudhu sebenarnya lebih ribet kita maca. Kalau kepingin nggak ribet jangan maca nemen-nemen kan ngoten nggih. Tidak masalah. Yang penting make upnya make up yang halal, nggih. Jadi zatnya itu make upnya ada Bepomnya itu biasanya ya halal ngoten nggih. Penake ngoten. Nggih Wardah, Sari Ayu nggih. Tidak masalah, kita wudhu dulu. Lalu kita make up, kita sholatnya tetap sah, ngoten. Untuk pertanyaan yang kedua tadi nih, masalah darah yang keluar dari wanita yang sedang hamil, ngeflek. Bagi wanita yang sedang hamil, kemudian ada flek, niki kadang wonten sing ngoten nggih. Niki kasus yang banyak terjadi atau jarang terjadi? Jarang nggih, jarang wanita hamil yang di situ keluar flek. Nah, ini hukumnya bagaimana? Kalau keluar fleknya itu lebih dari 24 jam, makanya tiap jam harus dicek itu, tiap jam apakah keluar lagi. Nah, itu dicatat nggih, dicatat ibu-ibu. Kalau melebihi 24 jam berarti itu darah haid. Kalau kurang berarti bukan haid. Jadi dihitung saja kalau selama 24 jam itu 24 jam itu bisa terputus-putus nggih. Jadi hari ini misalnya 5 jam, besok 5 jam, besoknya lagi 5 jam, 5 jam, besoknya 5 jam. Itu kan 25, berarti 24 jam lebih. Jadi selama 5 hari disebut haid. Masalahnya ketika pertama kali keluar, hari pertama masih keluar 5 jam, itu masih belum dihukumi haid, jadi masih tetap sholat. Jadi nggak boleh misalnya kita keluar darah kemudian Allah paling haid, enggak. Kita konsepnya adalah kita lihat dulu per jam-jamnya itu. Jadi kita nggak boleh menggampangkan misalnya keluar darah kemudian tak tunggoni ya, tak enteni ae sampai pirang-pirang dino. Nah itu contoh sampai pirang-pirang dino gak metu, berarti kan kita nanti gak sholat, itu berdosa nggih, ngoten. Dan syaratnya adalah dia sudah suci 15 hari, jadi sebelumnya memang sudah gak haid 15 hari, berarti dia keluar disebut darah haid. Bukan apa? Termasuk haid juga ya nih kalau ngeflek itu. Termasuk haid kalau memenuhi syarat ya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi Bu? Masih ada satu lagi boleh? Monggo. Satu, sudah kesempatan satu kali lagi. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfu Alvina Jemba, perwakilan dari Fatayat Rantingaren. Izin bertanya, bagaimana tentang ibadahnya wanita yang istihadah pada saat bulan Ramadan, khususnya ibadah puasanya gitu.
Ya, sudah, terima kasih. Terima kasih. Monggo nih. Baik, terima kasih. Ibadahnya wanita yang istihadah ketika puasa, untuk diingat, orang yang istihadah itu hukumnya seperti orang yang suci. Jadi mohon maaf bagi yang sudah berumah tangga, itu boleh bergaul ketika istihadah. Itu boleh dalam fikih boleh, karena hukumnya adalah seperti orang suci. Nah, kemudian di situ dia juga tetap wajib sholat. Nah, cara ibadahnya bagaimana? Tentu ketika dia tetap masih wajib puasa, jadi orang istihadah tetap wajib puasa seperti orang suci, enggak ada bedanya. Kemudian kalau sholatnya bagaimana? Nah, sebelum wudhu dia istinja dulu. Sesuci cewek, ngeten nggih kalau nek maknani kitab sesuci cewek. Istinja dulu, habis istinja kemudian ditutup pakai softtek sampai ketat, celananya ketat, ditutup pakai softtek sampai ketat, nggih. Kalau sudah baru wudhu. Nah, ngoten. Sudah? Lah, karena posisinya dia itu istihadah, bukan disebut sebagai hadas besar, maka niatnya adalah nawaitul wudu'a li istibahati sholati. Jadi niat wudhu untuk supaya punya kewenangan kemubahan melaksanakan sholat. Sudah bisa diterima, Mbak? Oh, ini masih gimana? Oh, puasanya mengkodok apa tidak nih? Mboten. Jadi tetap puasa seperti biasa dan puasanya tetap sah untuk orang yang istihadah. Ini menimbulkan pertanyaan bagi saya. Saya pernah dengar kalau istihadah itu kasarannya disumpel sama kapas. Nggih, gini. Tadi kan jenengan bilangnya dipakein softtek yang ketat biar ndak keluar. Kalau puasa terus disumpel, terus pundi? Niku batal nopo mboten? Kan istihadah nek deres niku Bu nggih, sing pernah kula dengar niku kan disumpel. Kapasnya dipadatkan, dimasukkan biar ndak keluar. Kalau lebih berhati-hati gitu. Kalau yang puasa itu gimana? Takutnya nanti malah agak berbahaya kalau kemudian di situ ada kapas masuk sampai dalam dan ditinggal di situ, kecuali untuk mengecek darah itu memang pakai kapas, Bu Nunu ya, digulung-gulung, disumpel sampai ke dalam. Ngapunten nggih, daerah ketika jenengan cewek mboten kelihatan, disitulah letaknya sumpelan kapas itu dinaikkan sampai ke atas lagi, sampai nggak hanya dohirnya saja, tapi agak ke atas lagi. Nah itu. Tapi kalau orang yang istihadah, sholatnya memang harus cepat-cepat. Jadi dia habis wudhu langsung sholat, supaya dia nggak keluar lagi. Nah takutnya begitu. Niku kan deres, nah. Kalau dikasih softtek kan masih ada keluar. Kan saya pernah dengar itu disumpel gitu. Kalau puasa enggak? Begini, posisi darah itu kalau keluar dia akan terasa ya. Apalagi kalau deres. Maka ini kita menjaga hifdzun nafas, maka situ syariah, jangan sampai kemudian diri kita menjadi kena apa-apa. Takutnya nanti ketika kapas masuk nggak keluarnya itu, nggak bisa keluar. Takutnya atau mungkin ada zat kapas yang masuk ke dalam nggak bisa dikeluarkan, malah bahaya. Maka cepat-cepatlah sholat. Kalau itu memang keluar lagi, wudhu lagi, sholat lagi. Gitu. Jadi memang untuk orang yang istihadah, sholatnya memang harus cepat-cepat. Yeah. Oke, terima kasih. Sampun nggih Bu, pertanyaannya nggih, sampun sonten. Alhamdulillah kajian pada siang hari ini sangat berkesan dengan ditandai antusias dan pertanyaan dari ibu-ibu dan sahabat sekalian. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita pada siang hari ini. Saya Nunu Wahyuni selaku moderator pada siang hari ini. Apabila ada yang salah dikata, mohon maaf yang sebesar